Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azhara dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019-140-181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemilu. Tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sistem adalah bentuk, komposisi, koordinasi, orde, organisasi, pola, skema, struktur, serata dua cara, metode, modus operandi, praktik, teknik, produser. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud ini bisa saja presiden, wakil presiden, maupun kepala desa. Jika kita gabungkan, maka kita akan menemukan pengertian dari sistem pemilihan umum, yakni metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harnaili Ibrahim, terdapat dua sistem pemilu, yakni sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis atau rumah tangga keluarga. Fungsi tertentu ekonomi, industri, lapisan-lapisan sosial yaitu buruh tani, cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial universitas. Sistem proporsional ialah sistem di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem distrik. Akibatnya, hubungan antara pemilih dan wakil-wakilnya di Badan Perwakilan Rakyat tidak seerat dalam sistem distrik. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsionalisme. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia. Melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar, adanya usulan sistem pemilu distrik di Indonesia dikhawatirkan banyak kelompok yang tidak terwakili suaranya, terkhusus bagi kelompok kecil dalam masyarakat. Selain itu, juga untuk mengubah suatu sistem pemilu dalam sebuah negara tidaklah mudah. Maka dari itu, sistem pemilu yang telah ada di negara kita Indonesia tentunya telah diperhitungkan dengan matang dan diperhitungkan kekurangan dan kelebihannya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.